Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mega Bagus Herlambang. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstall software Orange. Di pembelajaran data science kali ini kita akan menggunakan software Orange ya. Pertama, sebelum kita bisa menginstall programnya, maka kita perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Silakan pergi ke halaman Google, oke. Kemudian ketikkan di bagian sini ya, Orange Data Mining seperti ini, oke. Orange Data Mining. Kemudian ketikkan enter. Nah, di sini akan ada banyak tampilan ya. Pilihlah yang paling atas. Pastikan alamat websitenya adalah orangedatamining.com. Oke. Klik bagian ini. Nah, di sini ada tampilan yang lucu ya, karena logo orange-nya seperti unik sekali gitu ya. Pakai kacamata, senyum, tertawa dan sebagainya. Inilah software yang akan kita pakai nanti di pembelajaran kali ini ya. Rekan-rekan tentu saja bisa langsung klik menu ini, tapi saya merekomendasikan untuk pilih yang menu kanan atas. Download, silakan diklik. Oke. Kemudian silakan cek operating system yang digunakan oleh komputer rekan-rekan semuanya. Seperti saya di sini, karena saya menggunakan Windows, maka pilihlah Windows. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan bagi pengguna Windows, ada standalone dan portable. Apa perbedaannya? Jika rekan-rekan ingin menginstall Orange layaknya software pada umumnya di Windows, maka pilihlah standalone. Tapi jika rekan-rekan ingin menginstall Orange, di mana Orange-nya bersifat portable, bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke flash disk, dibawa ke hard disk eksternal, dan sebagainya, pilihlah portable Orange. Kali ini saya akan merekomendasikan pilih yang standalone. Oleh karena itu, menu yang berwarna orange ini, saya klik, maka nanti di sisi kanan atau di menu manapun tergantung browser yang rekan-rekan gunakan, akan mulai terdownload seperti ini. Kurang lebih filenya sekitar 500-an MB. Tunggu sampai selesai. Oke. Nah, sambil menunggu, jika rekan-rekan menggunakan Mac OS Apple ya, maka tolong dicek prosesor yang digunakan oleh rekan-rekan semuanya. Jika prosesornya adalah prosesor dari Intel, biasanya untuk MacBook versi yang agak lama, maka pilihlah menu yang kedua. Jika rekan-rekan menggunakan Mac OS yang dengan prosesor M1, M2, dan seterusnya, maka pilihlah pilihan yang pertama. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana nanti setelah kita selesai download, maka kita akan install Orange bersama-sama. Sekarang proses download saya sudah selesai, maka kita tinggal eksekusi saja file yang tadi sudah kita selesai download ya. Nah, di bagian sini, di bagian download, saya tinggal klik file yang tadi sudah selesai, atau rekan-rekan bisa cari filenya biasanya di folder downloadnya. Silakan diklik, kita buka filenya. Nanti akan muncul tampilan instalasi seperti ini kalau di Windows ya. Yes, oke. Kemudian ikuti apa yang saya lakukan di sini. Rekan-rekan cukup lakukan pilih yang next. Di sini ada license agreement ya, silakan jika ingin dibaca. Sebagai pengetahuan bahwa software Orange ini bersifat open source, gratis dan legal, sehingga rekan-rekan tidak perlu membayar untuk menggunakan software yang powerful ini. Oke. Kita klik I agree. Kemudian di sini rekan-rekan bisa memilih install just for me atau for anyone. Saya merekomendasikan untuk install just for me, kemudian pilih next. Nah, di sini ada Anaconda Python distribution sudah terinstall. Jika belum, maka nanti dia akan otomatis menginstalkan untuk rekan-rekan semua. Pada bagian ini tidak usah diotak-atik ya, biarkan saja apa adanya, lalu rekan-rekan pilih next. Oke. Nah, di sini tentunya nanti Orange akan menginstall sesuai dengan direktori milik rekan-rekan semua. Kalau di saya misalnya Mega dan seterusnya, biarkan saja, tidak usah diganti-ganti. Atau jika rekan-rekan ingin mengganti foldernya, silakan klik browse, tapi tidak perlu dalam kasus ini. Kita tinggal pilih next. Oke. Kita pilih install. Kemudian tunggu sampai selesai ya. Atau bisa juga melihat di sini informasi tentang apa saja yang diinstal. Jika sudah selesai, maka nanti kita tinggal buka softwarenya. Baik, di sini sudah selesai. Terlihat ada tulisan completed seperti ini. Maka kita tinggal klik next. Kemudian di sini otomatis ada
tulisan Start Orange dan ada checklist, biarkan saja, kemudian kita klik Finish. Maka sekarang software Orange akan terbuka untuk kita. Ya, tunggu saja. Baik, sekarang Orange sudah terbuka, jadi ini adalah tampilan dari software Orange ya. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang bagian-bagian dari Orange ini. Pada layar yang tengah, putih bersih ini adalah sebuah kanvas, oke. Kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat ada menu file, edit, view, widget, dan sebagainya. Kemudian di bagian ini ada kumpulan dari beberapa kelompok widget ya. Jadi ada data yang kalau kita klik maka di dalamnya dia akan menampilkan widget-widget seputar tentang data ya. Seperti membuka file, mengimpor file CSV dan sebagainya. Kemudian ada widget transform. Ini adalah widget yang bisa kita gunakan untuk melakukan pre-processing atau editing terhadap file yang kita miliki. Kemudian ada juga widget visualize untuk memvisualisasikan data kita. Ada banyak sekali visualisasi yang bisa kita gunakan di sini. Kemudian ada juga model. Ini adalah widget yang digunakan khusus untuk membuat model machine learning. Oke. Kemudian ada juga evaluate. Ini adalah widget di mana kita bisa mengevaluasi performa dari model machine learning yang nanti akan kita buat. Dan di bagian bawah adalah unsupervised. Berbeda dengan model, di mana ini adalah sebagian besar adalah supervised learning, algoritma berbasis supervised learning, maka di bagian unsupervised ini adalah algoritma berbasis unsupervised learning. Oke. Jadi ini adalah tampilan dari beberapa widget yang ada di Orange. Dan kalau diperhatikan, maka setiap widget ini memiliki warna yang berbeda-beda. Seperti misalnya untuk widget data, dia warnanya orange muda begitu ya. Transform orange tua ya. Kemudian visualize, model, evaluate, dan unsupervised masing-masing memiliki warna yang berbeda. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah workflow sederhana atau aliran kerja sederhana. Bagaimana sebuah proses membuka data hingga kita bisa menginspeksi data yang kita miliki, ya. Nah, sekarang coba buka di kumpulan widget data, maka di sini ada beberapa widget yang bisa kita pakai. Paling mudahnya kita klik saja widget file ini. Saya menunjukkan beberapa cara untuk menggunakan widget ya. Pertama kita bisa klik oke, maka nanti widget ini akan muncul di bagian tengah. Dan tentunya rekan-rekan bisa memindah-mindahkan posisi widget ini terserah mau di mana. Kita juga bisa melakukan zoom in dengan cara tahan kontrol kemudian scroll up mouse, atau jika rekan-rekan bisa menggunakan touchscreen tinggal di zoom in dan zoom out menggunakan jari begitu ya. Kemudian ada cara kedua, selain diklik adalah kita menggeser secara manual seperti ini. Nah, oke. Perhatikan bahwa setiap widget yang saya gunakan ya, yang saya taruh di sini, maka kalau ada widget yang sama, maka widget yang kedua ada tampilan tanda kurung 1, artinya ini adalah duplikat ya. Cara ketiga yang bisa kita gunakan adalah cukup arahkan mouse ke kanvas putih dimanapun bebas. Kemudian klik kanan dan cari saja widget yang ada di sini. Ya, sama persis dengan widget yang ada di sebelah kiri, maka di sini juga ada kumpulan widget-widget yang bisa kita pakai. Jika susah mencari widget yang kita mau, maka cukup ketikkan di sini, misalnya file, maka nanti kita memiliki 3 widget file yang sama. Ya, kita hanya butuh satu saja, maka saya cukup blok ini, ya, kemudian tekan delete di keyboard. Atau klik kanan kemudian remove all ya, maka sekarang kita memiliki satu widget saja yaitu file. Widget file ini digunakan untuk membuka file ya. Jika misalnya rekan-rekan bingung bagaimana cara penggunaan sebuah widget, maka cara mudahnya adalah klik dulu widgetnya seperti ini, kemudian klik kanan di mouse, kemudian pilih help ya. Maka nanti akan muncul dokumentasi tentang bagaimana cara penggunaan widget tersebut ya.
Nah, seperti ini misalnya dalam bahasa Inggris, maka rekan-rekan bisa membaca dokumentasi terkait widget yang dimaksud, ya. Tenang saja, tampilan widget ini, maksud saya tampilan dari pop-up widget file, ya, itu juga bisa teman-teman temukan di website orangedatamining.com. Jadi tidak hanya di sini, maka file yang sama, tampilan keterangan yang sama juga bisa diakses dari websitenya. Oke. Nah, sekarang kembali ke widget file. Coba double klik widget ini. Nah, di sini kita bisa mencari file-file bawaan Orange, ya. Mudahnya karena saya pernah menggunakan Orange sebelumnya, maka ada banyak sekali beberapa file yang mungkin rekan-rekan tidak miliki, ya. Tapi mudahnya pasti ada file dengan akhiran extension tab.tab seperti ini, ya. Buka saja file bebas gitu ya. Kali ini kita akan coba buka file iris, ya. Oke. Maka nanti kan tampilannya akan seperti ini. Pastikan sama, ya, iris.tab. Ini adalah file bawaan Orange, jadi pasti setiap software Orange memiliki file ini. Cukup pilih yang drop down ini, tanda panah ke bawah, kemudian cari iris.tab. Nah, di bagian bawah, di sini kita bisa melihat ada 5 baris. Artinya file kita terdiri dari 5 kolom. Oke. Layaknya sebuah tabel, maka file kita memiliki kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan iris. Apa sih sebenarnya file iris ini? Di sini ada bagian info memberikan keterangan bahwa ini adalah tentang iris flower dataset. Dataset yang menunjukkan bunga iris. Bunga iris ada kurang lebih ada 3 jenis, yaitu adalah iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Biarkan saja apa adanya, ya. Di sini ada numerik, ada kategori. Tentunya rekan-rekan bisa klik tipe datanya. Rekan-rekan juga bisa merubah tipe data yang ada di sini. Tapi kali ini kita biarkan saja apa adanya. Oke. Nah, mudahnya begini. Pada bagian nama ini adalah nama kolomnya. Oke. Kemudian pada bagian type, ini adalah tipe datanya. Ada 4 tipe data yang bisa kita pakai di Orange. Yang pertama adalah kategori. Tipe data kategori seperti jenis kelamin, laki, perempuan, warna rambut, ada yang hitam, ada yang pirang, ada yang merah, dan sebagainya. Itu adalah tipe-tipe kategorikal. Numerik adalah tipe-tipe data yang berwujud seperti angka. Usia, kemudian berat badan, tinggi badan, jumlah anak misalnya, kadar kolesterol, dan sebagainya. Tipe data teks adalah untuk sebuah teks seperti misalnya NIK, nama lengkap, dan sebagainya. Datetime adalah data-data terkait dengan waktu, bulan, kemudian tanggal, detik, jam, menit, dan sebagainya. Kali ini biarkan saja apa adanya, kita kembalikan ke numerik, ya. Kemudian role ini ada beberapa jenis. Role ini adalah istilahnya peran dari data itu. Di sini ada feature ini adalah variable independent, ya. Target adalah variable dependent, ya. Kemudian meta adalah tampilan, dalam artian data ini hanya untuk tampilan saja, begitu ya. Jadi data ini di masa depan nanti, di kedepannya, begitu ya, itu tidak bisa kita olah, hanya untuk tampilan saja, hanya untuk sebagai hiasan, ya. Kemudian skip artinya kolom ini kita buang. Kali ini saya kembalikan lagi menjadi feature. Kalau kita perhatikan di dataset iris ini, dia terdiri dari 5 kolom, dan pada bagian kolom iris, kolom kelima, tipe role-nya ya adalah target. Artinya kita akan menggunakan 4 variabel independen, 4 feature, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kita gunakan 4 variabel ini untuk memprediksi kolom iris. Kali ini kita akan gunakan 4 feature ini digunakan untuk memprediksi apakah sebuah bunga masuk ke dalam kategori iris setosa, iris versicolor, maupun iris virginica. Kita klik apply jika sudah. Oke. Kemudian di widget ini pada bagian setengah lingkaran ini, perhatikan ya. Kita cukup klik kiri di mouse, kemudian drag, tahan mouse-nya, tahan klik kirinya,
tarik garis, kemudian lepaskan, pilih data table. Ya. Nah, data table ini adalah widget yang bisa kita gunakan untuk melihat datanya. Tentu ada banyak cara. Selain cara tadi dengan cara di drag dan keluar garis penghubung seperti ini, kita juga bisa langsung mengaksesnya dari sini, data table. Kemudian kita hubungkan secara manual, itu juga bisa. Terserah rekan-rekan suka dengan cara yang mana. Ya. Saya cukup memerlukan satu widget data table seperti ini. Maka sekarang jika widget data table ini saya double klik 2 kali, maka sekarang kita bisa melihat tampilan datanya layaknya di Microsoft Excel. Ya. Di sini sama dengan yang tadi, kita memiliki kolom iris sebagai variable dependent yang mau kita prediksi. Dan jika rekan-rekan perhatikan, kolom target background kolomnya ada warna sedikit abu-abu gitu ya, abu-abu gelap. Sementara kolom-kolom lain sebagai feature warnanya putih. Oke. Nah, kita juga bisa menginspeksi data dalam artian melihat statistik deskriptif dengan cara menggunakan data info. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat informasi dari data, tapi ini hanya sekedar informasi. Jika ingin melihat statistik deskriptifnya, di sini ada namanya feature statistik. Ya. Anggap saja saya ambil dari sebelah kiri. Oke, saya taruh di sini misalnya. Kita hubungkan saja, maka sekarang dengan feature statistik, kita double klik, maka kita bisa melihat ringkasan statistik dari data yang kita miliki. Ya. Nah, jika rekan-rekan di data visualisasinya tidak memiliki warna seperti yang saya tampilkan di sini, maka di sini kita bisa memilih mau warna berdasarkan kolom yang mana. Jika saya pilih none, maka tentunya tidak ada warna sama sekali. Jika saya pilih misalnya sepal length, maka warnanya ditentukan berdasarkan nilai dari sepal length. Jika saya pilih iris, maka warnanya ditentukan dari nilai iris. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kolom numerik kita memiliki nilai min, rata-rata, modus, nilai terbanyak, median, nilai tengah, dispersion adalah jarak nilai terbesar dengan nilai terendah. Ya, atau kurang lebih ini adalah standar deviasi. Maaf ya, ini adalah standar deviasi. Ya. Minimum, maksimum ini adalah jaraknya. Ini adalah nilai terkecil, ini adalah nilai tertinggi. Missing values, missing adalah berapa banyak baris data yang hilang di kolom tersebut. Dalam hal ini kita cukup mendapatkan data yang sangat baik, di mana tidak ada satupun data yang hilang. Oke, kita close. Kemudian dari data table ini kita juga bisa membuat visualisasi. Tentunya rekan-rekan bisa menarik kabel penghubung seperti ini, atau bisa juga langsung dari visualize. Misalnya pilih misalnya scatter plot. Tarik garis. Nah, di sini perhatikan, di sini kabel penghubung antara data table dengan scatter plot adalah selected data ke data. Untuk mempermudah konsep pada pembahasan awal ini, maka kita pilih saja data ke data. Sebelumnya seperti ini. Oke, saya putuskan dulu kabelnya atau penghubungnya ini ya dengan cara klik. Tidak ada hubungan antara widget sebelah kiri, ya, tidak ada hubungan antara widget sebelah kiri dengan widget sebelah kanan. Sekarang saya hubungkan antara data ke data. Artinya saya mau mengirimkan data dari widget ini keseluruhannya ke widget sebelah kanannya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa melihat visualisasi dari data kita. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengatur sumbu X-nya adalah variabel apa, sumbu Y-nya adalah variabel apa, ya. Dan tentunya warnanya, color ditentukan berdasarkan variabel apa. Oke. Dari visualisasi scatter plot ini, kita juga bisa menyimpannya dengan mengklik logo icon diskette ini, save image, dan diklik. Silakan nanti rekan-rekan di save di folder manapun. Kemudian nanti misalnya pilih gambar iris misalnya. Maka sekarang tampilan gambar iris sudah ada di komputer rekan-rekan semuanya. Oke, begitu. Ini adalah tampilan workflow sederhana dari sebuah analisis data. Data iris, kita sudah bisa belajar tentang bagaimana membuka data. Kita belajar mendapatkan informasi dari data. Kita belajar bagaimana melihat datanya. Kita belajar bagaimana melihat tampilan statistik deskriptif, baik data kategori maupun data numerik.
Untuk data kategori dia tidak ada nilai min, median, dan modus. Ya, hanya ada nilai modusnya saja. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana memvisualisasikan. Kali ini kita hanya menggunakan salah satu contoh widget di sini, yaitu dengan menggunakan scatterplot. Selamat sudah belajar tentang bagaimana kita membuat workflow sederhana, dan selanjutnya kita akan belajar lagi di materi-materi yang tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.